itu ya. Jadi ini sangat mengerikan teman-teman ya, sangat-sangat mengerikan. Yang dimana saya memiliki fakta beberapa, yang dimana kemarin ketika mereka sangat-sangat mengagungkan Al-Azhar teman-teman, ternyata ada fakta menarik dari Grand Sheikh atau beberapa Syekh di Al-Azhar yang kita bisa menyaksikan sendiri. Mereka ini lebih condong kepada Syiah ya, ada videonya. بين الشيعة والسنة هي علاقة أبناء دين واحد وإخوة، والأزهر يعني دائما ما ينادي بهذا. وأنا عندي عبارة دائما أرددها وكنت أرددها الأسبوع قبل الماضي في إندونيسيا أيضا: الشيعة والسنة جناح الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية لها جناحين، جناح اسمه السنة وجناح اسمه الشيعة. هذا كلام لا فصال فيه، ولا يستطيع أهل السنة أن يخرجوا الشيعة من الإسلام، ولا يستطيع الشيعة أن يخرجوا السنة من الإسلام. Orang-orang Baghdad sampai berkata qabru ma'rufin tiryakun mujarrabun. Kuburannya Ma'ruf itu adalah penawar yang mujarab. Ini menunjukkan kualitas kewaliannya siapa? Ma'ruf al-Karhi. Wa huwa min mawali Ali ibn Musa ar-Ridha radhiyallahu anhu, dan beliau itu termasuk mawali. Mawali itu bekas hamba sahaya dari Ali bin Musa ar-Ridha radhiyallahu anhu. Adapun Musa ar-Ridha itu sendiri, yaitu Ali bin Musa ar-Ridha itu sendiri, beliau adalah cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cuman beliau itu Syiah, salah satu dari 12 imam Syiah Ja'fariyah. Yang ke-8 beliau itu Ali Musa, itu Ali bin Musa ar-Ridha. Ali bin Musa ar-Ridha itu cucunya Rasulullah SAW, cuman beliau itu Syiah. Beliau itu salah satu imam dari imam yang 12. Jadi Syiah Isna Asyarah itu Syiah yang mempunyai keyakinan imam itu ada 12. Yang ke-12-nya ini disembunyikan. Nah yang ke-8-nya ini beliau Ali bin Musa ar-Ridha. Nah siapa tadi? Ma'ruf al-Karhinya ini adalah salah satu hamba sahayanya dulu, kemudian dibebaskan. Begini kita bahas Syiah dulu sebentar ya. Salah satu salah satu fitnahan kepada Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana kita ini sekarang dibenderai dengan NU, itu salah satu fitnahannya ini apa? Syiah. Jadi kita itu Syiah karena yang ziarah kubur siapa? Syiah. Yang mengadakan maulid siapa? Syiah. Kemudian yang banyak cerita-cerita mistisnya siapa? Syiah. Itu terus ke Syiah. Jadi dilabeli dulu Syiah sesat. Setelah Syiah dilabeli sesat, kemudian NU dilabeli Syiah. Otomatis. Jadi sebetulnya begini ya, siapa yang pertama kali mengatakan Syiah itu sesat? Ini sebetulnya politik dulu. Dahulunya itu. Ini bukan masalah akidah pertamanya, tapi masalah politik. Tatkala Sidna Muawiyah itu menjadi khalifah, itu diwajibkan untuk menghardik Sidna Ali dan keluarganya di setiap sholat Jumat. Jadi di dalam sholat Jumat itu, di dalam khutbah Jumat itu harus menghina Sidna Ali, harus mentahdzir. Awas jangan ikut Ali, jangan ikut Ali, ditahdzir. Karena Sidna Ali ini secara politik adalah lawan dari Muawiyah. Dan Muawiyah saat itu berkuasa besar karena Muawiyah ini melebarkan Islam ke negara-negara yang belum Islam. Adapun Sidna Ali lebih sibuk menghadapi Khawarij. Jadi menghadapi musuh dari dalam. Sidna Ali menghadapi musuh dari dalam, Muawiyah menghadapi musuh dari luar. Makanya tatkala mendapatkan satu daerah tambah kaya, maka kekuasaannya makin besar. Sidna Ali memberantas pemberontak dari dalam, yaitu Khawarij itu. Nah, disinilah orang yang secara politik mendukung Sidna Ali disebut Syiah pertamanya itu. Ya. Nah, dan dalam pemerintahan Sidna Muawiyah ke bawah, ini Sidna Ali terus-terusan ditahdzir. Jadi pertamanya bukan pada masalah akidah, tapi dalam masalah politik. Nah, setelah wafatnya Sidna Ali, kemudian kejadian Karbala itu, ya, Sidna Husain,
Itu baru kemudian ada pengikut-pengikut yang secara berlebihan memasukkan kepemimpinan ke dalam akidah. Jadi inti perbedaan kita dengan Syiah itu, Syiah memasukkan baiat kepada Sayyidina Ali sebagai akidah. Adapun yang lainnya sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, bahwa Allah bukan jirim, Allah tidak bertempat, itu sama semuanya. Makanya mantiknya juga sama dengan kita tuh, mantiknya Syiah. Dan sebetulnya masalah kita dengan Syiah itu di situ, sudah selesai. Cuman Syiahnya sendiri nanti ada firqahnya lagi. Jadi Syiah yang sesat, jangan kan, menurut kita, menurut Syiah sendiri sesat. Adapun Syiah yang aslinya itu cuman masalah di dalam baiat kepada Sayyidina Ali, cuman di situ saja masalahnya. Nah kita ini sekarang diadu domba secara ideologi. Makanya kalau mau tahu Syiah, jangan dari berita, jangan dari YouTube. Kalau mau tahu Syiah, baca kitabnya. Baca kitabnya siapa? Syi'i itu, dari mulai akidahnya. Malahan mah di dalam kitab yang tebal-tebal itu seperti, gak usah yang tebal lah. Kalau tidak salah di dalam Syarah Nasafiyah pun nanti sudah dibahas perkara tentang imamah ini, tentang keimaman. Gitu. Jadi kita jangan mau diadu domba. Nah, yang mengadu dombanya ini nanti yang sangat anti Syiah itu siapa? Wahabi. Memang nanti Wahabi sama siapa? Sama Syiah yang ekstrim. Jadi di kita nih Wahabi itu kan dimasukinya ke Ahlus Sunnah tuh. Kalau kita lihat secara peta globalnya, peta besarnya itu. Jadi Wahabi itu maksudnya Ahlus Sunnah. Nah Syiah yang sesat ini maksudnya Syiah. Nah Wahabi ini Ahlus Sunnah yang sesatnya. Nah Syiah yang sesatnya ini anti Ahlus Sunnah berlebihan. Si Wahabi juga anti Syiah berlebihan. Ini dua tanduk setannya ini. Makanya kalau misalkan kita lihat orang-orang yang moderatnya, itu tidak anti Syiah sebetulnya, seperti Prof. Quraisy Shihab. Itu tidak anti Syiah. Kemudian kita lihat di dalam kitab Yaqutun Nafis, itu tidak anti Syiah. Ini kitab ini nggak anti Syiah. Karena permasalahan kita dengan Syiah itu asalnya hanya di dalam perkara politik. Kemudian nanti dibahas apakah keimaman ini masuk dalam perkara tauhid atau tidak. Maksudnya apa? Baiat itu jadi waktu zaman Sidna Muawiyah dan zaman Sidna Ali hidup dua-duanya. Ini kan sahabat dan tabi'in nih. Ada yang mengakui Sidna Muawiyah sebagai khalifah, ada yang mengakui Sidna Ali sebagai khalifah, ada yang tawakuf, ada yang netral, abstain, golput. Nah setelah Sidna Ali wafat dan kemudian kejadian Sidna Husain, orang-orang ekstrim di Syiah ini akhirnya mengatakan orang yang tidak berbaiat kepada Sidna Ali itu kafir saat itu. Karena yang paling berhak kepada kekhalifahan Sidna Ali. Memang luar biasanya Sidna Ali itu begini ya. Ini salah satu kelebihan Sidna Ali ini. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, siapa orang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW? Jawaban kita siapa? Berarti siapa? Sidna Abu Bakar kan? Sidna Abu Bakar. Setelah Sidna Abu Bakar siapa? Sidna Umar. Setelah Sidna Umar siapa? Sidna Utsman. Setelah Sidna Utsman, Sidna Ali. Itu sudah posisi kita tuh. Jelas ya? Cuman ada kelebihan Sidna Ali di sini. Coba lihat. Kata Syiah, Sidna Abu Bakar sesat, Umar sesat, Utsman sesat, Ali tidak. Kata Syiah. Kata kita pun Ali tidak. Jadi kelebihannya Sidna Ali itu ijma'ul muslimin, baik Sunni atau Syiah. Itu kelebihannya Sidna Ali. Meskipun kita tetap mengatakan Abu Bakar ini tidak sesat, justru yang paling mulia setelah Rasulullah SAW. Urutannya begitu. Jadi hati-hati kita itu ngobrolin Syiah. Syiah itu sesat. Ya, yang sesatnya. Ada firqah yang sesatnya. Yang tidak sesatnya pun kata kita memang sesat. Yang tidak sesatnya pun hanya dalam masalah mereka memasukkan imamah ke dalam tauhid. Cuman di situ doang. Yang lainnya sama. Memang nanti gara-gara itu, nanti di Syiahnya gara-gara itu nanti akan banyak kelazimannya. Di antara kelazimannya itu misalkan sahabat anu nanti dicela begitu, sahabat anu dicela. Di antaranya Siti Aisyah itu. Nah makanya Syiah yang aslinya itu mengatakan mencela sahabat itu haram.
Itu Syiah yang aslinya tuh. Yang aslinya. Dan terus yang sampai sama kita Syiah yang mana? Syiah yang sesatnya, yang kata mereka pun sesat, yang mencela sahabat. Makanya kalau di dalam kitab-kitab tauhid namanya sudah bukan disebut Syiah. Karena Syiah itu terlalu luas. Ada yang sesatnya, ada yang tidaknya. Disebutnya itu apa? Rafidhah, Rawafid. Nah itu. Ya. Makanya penting penamaan firqah itu penting supaya kita tidak terlalu generalisir begitu. Nah, terlalu luas. Nah itu ya.